Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Bapak Indra Budi Setiawan. Kali ini dalam video pembelajaran fisika kelas 10 dengan materi gerak parabola. Jadi anak-anak semuanya, pada video kali ini kita akan mempelajari fenomena yang biasanya sudah kita lakukan atau fenomena sehari-hari di sekitar kita yang tanpa sadar ternyata itu merupakan sebuah fenomena gerak parabola. Oke, gerak parabola sendiri merupakan gerak perpaduan antara gerak lurus beraturan atau GLB pada sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan atau GLBB secara vertikal ke atas pada sumbu Y. Perpaduan gerak ini mengakibatkan bentuk lintasan benda itu berbentuk gerak parabola. Nah, seperti pada gambar di bawah ini merupakan sebuah bentuk lintasan parabola di mana terdapat sebuah benda di awal ditembakkan dengan kecepatan V0 dengan sudut alfa untuk sebagai sudut awalnya. Nah, di sini terdapat komponen gerak yaitu pada sumbu X itu V0x. Di sini kita tinjau dengan GLB, gerak lurus beraturan. Sedangkan untuk komponen sumbu Y yaitu V0y, di sini kita tinjau sebagai gerak GLBB. Seperti halnya pada definisi di atas. Jadi gerak parabola merupakan gerak perpaduan antara gerak lurus beraturan itu pada sumbu X di sini dan gerak lurus berubah beraturan pada sumbu Y. Oke, ini. Nah, dalam gerak parabola ini tentunya nanti akan ada besaran-besaran yang bisa kita hitung atau bisa kita cermati, tetapi untuk lebih simpelnya, untuk lebih enaknya kita akan melihat terlebih dahulu animasi mengenai gerak parabola. Oke, ini merupakan animasi dari Path Colorado yang bisa kita unduh secara gratis sehingga memudahkan kita dalam pembelajaran sehari-hari. Di sini ada 4 pilihan yaitu intro, vektor, drag, dan juga lab. Nah, di sini banyak sekali pilihan yang bisa digunakan untuk kita belajar mengenai gerak parabola. Oke, di sini Bapak hanya akan memilih vektor untuk menjelaskan bagaimana vektor kecepatan yang ada pada gerak parabola. Baik, dalam animasi ini di sini terdapat sebuah pelontarnya yaitu meriam. Nah, di sebelah kanan itu Anda bisa menilai atau merubah-rubah terkait dengan diameter bolanya dan juga dengan masanya. Kemudian di sini ada total dari komponen vektornya. Misalnya kita pilih total dulu. Jadi ketika ini ditembakkan dengan kecepatan slow, ini juga bisa dibuat normal. Oke. Nah, di sini tepat ya. Tapi untuk ketika kita klik kecepatan vektornya, vektor kecepatannya, ketika kita tembakkan, nanti akan muncul. Nah, ini adalah kecepatan total dari vektor kecepatan totalnya dari gerak benda. Tetapi jika kita klik komponennya, jadi di sini akan kita lihat bagaimana komponen kecepatan ketika benda itu dilontarkan. Oke, di sini ada komponen kecepatan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di sini bisa kita lihat ya. Jadi ketika meriam itu ditembakkan, ternyata komponen vektor X itu besarannya selalu sama karena kita tinjau dengan hitungan GLB, sedangkan untuk komponen sumbu Y itu akan selalu berubah karena kita meninjaunya dengan GLBB. Baik, ketika sampai di puncak, oke. Nah, berarti yang tersisa hanya V0x-nya. Dengan V0y-nya itu bernilai 0 karena ketika GLBB yang ke arah vertikal ketika sampai puncak itu bernilai 0. Oke, itu saja yang bisa Bapak jelaskan sedikit mengenai animasi di gerak parabola ini. Selanjutnya kita akan lanjut ke besaran-besaran apa saja yang bisa kita pelajari pada gerak parabola ini. Yang pertama adalah ketinggian maksimum. Jadi ketika ada sebuah benda dilemparkan atau dilontarkan dengan kecepatan V0 dengan sudut awal alfa, di sini tentunya akan muncul komponen kecepatan yaitu V0x ditinjau dengan GLBB dan V0y. Oke. Nah, tinjauannya yaitu GLBB. Di sini GLB. Nah, untuk ketinggian maksimum itu lokasinya di sini. Kita beri simbol Hmax biasanya. Nah, pada saat ketinggian maksimum seperti yang di animasi tadi, berarti yang tersisa hanya V0x. Sedangkan V0y itu bernilai 0.
Oke. Benda berada pada posisi tertinggi seperti pada gambar di samping, itu kecepatan benda pada arah sumbu X konstan karena kita tinjaunya dengan GLB, tetapi kecepatan pada arah sumbu Y bernilai 0. Baik, maka dalam posisi ini berlaku persamaan GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Ini adalah persamaan umum dari GLBB yang ketiga. Oke, di sini kita bisa urai lagi, VY sama dengan VY kuadrat sama dengan V0 sin alfa, karena kecepatan di sini adalah kecepatan awalnya, sedangkan yang kita tinjau adalah VY, V0Y, maka V0 sin alfa kuadrat min 2GH. Dimasukkan 0 kuadrat sama dengan V0 sin alfa kuadrat dikurangi 2GH, sehingga 2GH dipindah ruas menjadi positif. V0 sin alfa kuadrat, sehingga H max itu V0 sin alfa dikuadratkan per 2G, atau bisa kita tulis V0 kuadrat sin kuadrat alfa per 2G. Oke, ini adalah yang pertama, yaitu mengenai ketinggian maksimum. Selanjutnya, waktu tempuh benda sampai ke puncak. Jadi, waktu sampai ke puncak itu menandakan benda untuk mencapai posisi tertingginya, seperti pada gambar. Jadi di sini benda itu mencapai di H max-nya, sehingga ada yang namanya T max-nya. T ketika sampai puncaknya, atau kita namai T puncak. Seperti halnya pada gerak sebelumnya, nanti ada kecepatan awal, terus ada kecepatan terhadap sumbu X dan juga sumbu Y dengan sudut awal alfa. Pada posisi ini, karena yang ditinjau adalah waktu untuk mencapai titik tertinggi, maka berlaku persamaan GLBB, yaitu VT sama dengan V0 plus AT. VT-nya itu adalah VY, ketika di puncak itu berarti nanti bernilai 0. V0-nya sendiri adalah V0 sin alfa, karena kita meninjaunya dari GLBB-nya, yaitu pada sumbu Y, dikurangi GT. Jadi A, percepatan pada gerak vertikal itu berganti dengan percepatan gravitasi G. Sehingga 0 sama dengan V0 sin alfa min GT, sehingga GT sama dengan V0 sin alfa. T puncak berarti nanti V0 sin alfa per G. Ini adalah waktu yang digunakan untuk benda tersebut untuk mencapai titik tertinggi. Selanjutnya yaitu waktu total benda. Jadi waktu total untuk benda kembali lagi ke tanah. Berarti di sini. Di sini ada T total nanti. Nah, waktu total itu berarti waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai titik mendatar terjauh. Berarti di sini itu ada yang namanya X max atau titik terjauh. Waktu yang dibutuhkan benda untuk mencapai puncak itu dengan waktu yang dibutuhkan mencapai titik terjauh itu adalah 2 kalinya, sehingga T total itu 2 kali T puncak, sehingga T total 2 kali tadi T puncak itu V0 sin alfa per G, sehingga T total adalah 2 V0 sin alfa per G. Ini adalah waktu total benda. Selanjutnya yang terakhir adalah jarak maksimum, jarak mendatar maksimum. Berarti di sini ada yang namanya X max. Pada keadaan ini, kecepatan benda pada sumbu arah X konstan dan waktu yang dibutuhkan adalah waktu total. Jadi ketika ada untuk meninjau jarak mendatar maksimum seperti halnya tadi di awal, di sini ada V0X dan V0Y. Jadi untuk meninjau mengenai jarak datar maksimum, yaitu kita gunakan V0X. Sehingga dari kondisi ini berlaku persamaan dengan analisa sumbu X. X sama dengan V0X dikali T total. Jadi waktu untuk seluruh gerak parabolanya. Sehingga X max itu sama dengan V0 cos alfa, karena merupakan komponen dari kecepatan awal terhadap sumbu alfa, terhadap sudut alfa terhadap sumbu X, sehingga V0 cos alfa dikali 2 kali T puncaknya. X max berarti V0 cos alfa dikali 2 V0 sin alfa per G, sehingga X max menjadi V0 kuadrat, karena ini dikalikan dengan ini ya, dikali 2 sin alfa dikali cos alfa per G. Nah, 2 sin alfa cos alfa ini itu sama nilainya dengan 2 sin alfa. Jadi persamaan akhir dari X max itu adalah V0 kuadrat dikali sin 2 alfa, yaitu sudutnya nanti dikalikan 2 dikalikan G. Nah, itu adalah keempat besaran-besaran yang bisa kita analisa lebih lanjut mengenai gerak parabola.
Selanjutnya ini adalah sebuah contoh soal. Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1 meter. Komponen kecepatan bola dalam arah X adalah 7,6 meter per second dan dalam arah Y adalah 6,1 meter per second. Jika percepatan gravitasi G sama dengan 9,8 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola kira-kira sama dengan, baik, meskipun di sini tidak disampaikan mengenai jenis geraknya ya, gerak parabola kah atau gerak mendatar GLB atau gerak vertikal GLBB ke atas, tetapi di sini disampaikan secara tersirat bahwa ada komponen kecepatan terhadap arah X dan komponen kecepatan terhadap arah Y. Berarti ini menandakan bahwa soal tersebut itu merupakan soal gerak parabola. Jadi di sini Bapak gambarkan gerak parabola. Di sini ada V0 seperti biasa dengan sudut tertentu alfa. Ini sumbu Y dan ini sumbu X. Oke, pada ketinggian 9,1, berarti misalkan di sini 9,1 meter, terdapat komponen kecepatan ke arah sumbu X V0x itu 7,6 meter per second dan ke arah sumbu Y V0y itu 6,1 meter. Nah, yang ditanyakan adalah tinggi maksimumnya berapa. Jadi dari sini sampai bawah ya, Hmax-nya berapa. Nah, untuk mencari Hmax berarti kita harus mencari tambahan ketinggian yang dilakukan benda ketika dari ketinggian 9,1 meter sampai puncaknya. Berarti nanti ketika di puncak V0y itu bernilai 0 meter per second. Di sini 0 per meter ya. Oke. Nah, berarti kita bisa menggunakan persamaan Vy kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. Nah, ini adalah persamaan ketiga dari GLBB dalam kondisi gerak vertikal ke atas, karena yang kita cari adalah ketinggian, tambahan ketinggian hingga mencapai ketinggian maksimum. Berarti kita masukkan Vy atau kecepatan akhirnya itu 0 kuadrat, kecepatan awalnya 6,1 kuadrat dikurangi 2 kali 9,8 kali H. Baik, karena yang di sini yang ditanyakan itu hanya kira-kira, berarti kita juga bisa mengira-ngira perhitungan. Di sini berarti 0, 6,1 kuadrat itu berarti mendekati 6 kuadrat yaitu 36 dikurangi 2 kali 9,8 berarti itu mendekati 2 kali 10 berarti 20 H, berarti 20 H sama dengan 36, berarti H sama dengan 1,8 meter kira-kira. Nah, berarti pertambahan tinggi di sini itu 1,8 meter. Berarti berapa ketinggian maksimumnya? Berarti Hmax itu 1,8 ditambah 9,1 atau kira-kira mendekati 11 meter. Nah, itu adalah salah satu contoh dari aplikasi penerapan persamaan GLBB dengan menganalisa komponen kecepatan ke arah sumbu Y dan juga ke arah sumbu X. Baik, demikian sekiranya dari video pelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan juga bisa digunakan untuk Ananda mempelajari gerak parabola lebih dalam lagi. Sekian dari Bapak, apabila ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.